Halo semua, saya Sabrina dari Kejuruan Teknik Komputer dan Jaringan di PPKD Jakarta Selatan. Kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana caranya mengamankan jaringan dengan fitur port security di Cisco Packet Tracer. Nah, di sini saya akan menyiapkan perangkat-perangkatnya dalam simulasinya, yaitu terdiri satu switch, terus PC-nya kita masukin 7 dari PC 0 sampai PC 6 yang nanti akan diberikan kabel straight dengan portnya 1 sampai 7, lalu tambahin satu server. Nah, sini kita sambungkan kabel straightnya ke switch yang PC 0 itu fast Ethernet 1. Lalu PC 1 dengan fast Ethernet 2, dan selanjutnya PC 2 dengan fast Ethernet 3 sampai PC 6 itu dia fast Ethernet 7. Kalau untuk web servernya nanti saya kasih yang port 24. Next, kita akan memasukkan IP static secara manual lewat desktop, terus kita pilih IP, kita masukin. Nah, kalau saya itu yang PC 0 itu belakangnya 10, kasih subnet mask-nya. Kalau yang PC 2, PC 1 itu dia 20. PC 2 30. PC 3 40. Dan selanjutnya seterusnya seperti itu sampai PC 6 itu belakangnya 70 host ID-nya. Nah, kalau IP yang statiknya udah kita masukin tuh, kita coba ping ke masing-masing. Ini berarti kan belum ada pembatasan akses nih ya kan. Nah, semuanya successful itu di situ. Nah, sedangkan kita butuh pembatasan akses kadang dalam organisasi atau dalam perusahaan gitu. Jadi juga bisa untuk menjaga agar nggak sembarangan orang bisa mengakses itu. Jadi menghindari akses-akses yang tidak sah ke komputer-komputer tertentu. Nah, gimana nih caranya? Nah, jadi nanti kita akan masukkan konfigurasinya itu dengan fitur port security dengan mode ada restrict, ada protect, lalu ada yang shutdown. Nah, untuk keamanan terendah itu di protect, lalu restrict, lalu yang keamanan tertinggi itu ada di shutdown. Nah, gimana nih caranya? Jadi kita bisa langsung setting di switchnya. Nah, biasanya nanti ada bagian IT-nya tuh yang megang konfigurasi itu. Nah, kita masuk itu, kita langsung konfigurasi terminalnya. .cli, kita mulai dari port yang pertama. Itu kita pakai switch mode access, terus aktifin switch mode switch port security kita aktifin. Nah, terus kita masukin nih MAC address-nya si portnya itu yang satu berapa. Nah, ini saya masukinnya port 1 dia 4701. Nah, kita masukin nih, kita maunya mode apa. Kalau saya dari PC 0 sampai PC 2 itu saya masukin mode restrict. Kita keluarin, exit. Nah, terus selanjutnya kita config lagi yang PC yang satu yang dengan portnya itu FA02. Nah, ini juga dia untuk mode restrict juga saya kasihnya.
Nah, yang ini untuk PC 2 dengan port 3 itu juga sama, saya masih kasih mode restrict juga. Next untuk PC 4, PC 3 dengan portnya 4 itu saya kasih mode protect. Sama yang PC 4 juga tuh yang portnya 5 saya juga kasih PC protect. Jadi PC protect saya PC dengan mode protect tuh saya kasih buat 2 PC. Nah, selanjutnya untuk PC yang mau saya coba pakai mode shutdown itu yang PC 5 sampai PC 6. PC 5 ini portnya port 6, kalau PC 6 itu portnya port 7. Nah, kalau udah selesai itu saya simpan dengan komennya 2R. Nah, untuk melihat status port security-nya tiap interface itu bisa dengan do show port security INT01 untuk melihat yang port 1 itu kan udah statusnya di restrict ya kan, terus lanjut yang ke port 2 juga udah di restrict, statusnya udah oke. Kita lanjut buat yang 3 juga sama, itu restrict, 4 juga protect, 5 protect, yang 6 itu shutdown, 7 juga shutdown. Nah, untuk ngelihat status port yang secara keseluruhan itu kita bisa do show port security. Di sini nanti kita tuh bisa melihat jumlah berapa kali pembobolan jaringan dari tiap portnya. Itu yang di tabel kolom yang ketiga itu kan masih zero tuh, semuanya masih nol ya, berarti belum ada pembobolan jaringan lewat port-port yang sudah terdaftar. Nah, tapi nih kita mau ngecek nih gimana coba caranya. Misalnya kalau restrict tuh kayak apa, protect tuh kayak apa maksudnya. Nah, kayak misalnya tuh dari PC 0 kita pingin misalnya tuh dari 0 ke PC 3 bukan fail ya kan. Nah, PC 3 ini kan dia statusnya di protect nih. Kalau misalnya ceritanya ada yang mau ngeping dia tuh, ceritanya dia tuh mau buka aksesnya, ngebobol dari PC 0 pengen ngebobol PC 3. Dia karena PC 3 ini statusnya protect, jadi tuh portnya masih aktif, jaringannya bisa kebobol, tapi datanya tuh nggak bisa keakses, makanya portnya bisa dibilang masih aktif dan dia tuh nggak ketahuan, makanya jumlah countnya tuh tadi kan 0 tuh. Kalau protect makanya keamanan yang paling rendah karena itu, walaupun kebobol nggak ketahuan, tapi dia berhasil di protect secara nggak bisa datanya, jadi yang mau ngakses itu nggak bisa ngakses, yang mau ngebobol itu nggak bisa ngakses. Dia itu mau nyolong ke PC yang 7. Oke, kalau gitu coba saya hapus dulu nih.
ya dia ceritanya disimpan deh. Nah terusannya dia ngambil nih kabelnya si. Nah, gimana dengan kalau pakai mode shutdown? Misalnya tuh si PC0 dia simpen dulu kabel portnya dia, terus dia ngambil portnya PC6 yang dikasih mode shutdown. Dia pakai misalnya gitu. Terus dia mau coba ngakses ke PC lain gitu, misalnya ke saya mau ke PC 2 tuh dia tuh langsung ke shutdown gitu loh aksesnya, dan itu tuh jadi alert gitu, langsung ketahuan di lognya juga, dan aksesnya itu langsung mati gitu, terputus. Nah makanya bisa dibilang shutdown ini keamanan yang paling tertinggi karena dia begitu dibobol dia tuh langsung ketahuan secara fisik dan secara logikalnya gitu. Saya kita mau ngecek nih, do show port security. Nih kan dijebol port 7 kan si PC0 nih ngambil port 7 nya si PC0 kan. Nah tuh ketahuan dari port 7 yang PC6 itu kebobol. Nah itu dari lo ketahuan dan secara fisik ketahuan juga. Jadi kalau misalnya mau proteksi tingkat tinggi pakai mode shutdown tuh jauh lebih bagus dibanding mode-mode yang lain. Nah terus nih ceritanya si PC0 mau balikin portnya si PC6. Nah PC6 langsung notice, wah ini ada yang ngebobol nih karena ke shutdown gitu jaringannya dia. Nah jadi ini yang bisa ngebuka ini cuma yang mengatur si switchnya aja, nge-manage, misalnya orang IT-nya nge-manage switchnya gitu, nanti dibuka ulang. Nah caranya gimana nih, kita ke CLI, terus kita masuk ke interface yang tadi ke blokir itu yang ke shutdown, ke interface 7 tuh kan. Nah kita kayak restart gitu loh, jadi kita shutdown dulu terus nanti kita aktifin lagi no shut. Nah tuh kelihatan kan dia udah up. Nah tuh oke. Nah ini jadi bisa diakses lagi kayak begitu. Makasih banget untuk yang sudah menonton kontenku kali ini. Sampai jumpa di kontenku berikutnya.